Mahfud MD menyaksikan langsung putusan hakim. Saat memvonis Richard Eliezer atau Baradae, terlihat Mahfud MD sangat gembira saat si Richard hanya divonis 1 tahun 6 bulan SOP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Vonis 1 tahun 6 bulan yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Richard Eliezer atau Baradae, mendapat berbagai respons. Tak terkecuali dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Mahfud MD, dipantau dari tayangan kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Mahfud terlihat menyaksikan jalannya sidang vonis Eliezer yang disiarkan secara langsung oleh Kompas TV dari Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Sejumlah staf Kemenko Polhukam terlihat mendampingi Mahfud saat sidang dimulai. Ketika putusan hendak dibacakan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, itu menyaksikan sembari memeriksa sejumlah dokumen yang ada di atas meja kerjanya. Mahfud yang terlihat mengenakan jas berwarna abu-abu itu langsung bertepuk tangan dan tersenyum usai Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santoso menyampaikan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas nama Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara. Dari tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud permohonan mana Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Alhamdulillah, saya tidak tahu mengapa hati saya bergembira dan bersyukur setelah membaca vonis hakim atas Eliezer ini. Karena begini, saya melihat hakim itu punya keberanian. Hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan semua. Yang mendukung Eliezer, yang memojokkan Eliezer, semua dibaca. Suara-suara masyarakat didengarkan, rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim, sehingga saya lihat putusannya menjadi sangat logis, tentu menurut saya berkemanusiaan, ngerti denyut-denyut kehidupan masyarakat, kemudian progresif juga, sehingga saya melihat para hakim ini adalah hakim-hakim yang bagus di antara banyak hakim yang memang juga bagus kalau tidak menangani kasus-kasus yang biasanya penuh tekanan menjadi tidak bagus. Tapi kalau ini tidak terpengaruh oleh public opinion, tetapi dia memperhatikan public common sense hakim. Oleh sebab itu, konstruksi putusannya sangat bagus, ilmiah, tidak jadul. Banyak loh hakim yang sampai hari ini kalau nulis putusan tuh pakai bahasa Belanda, strukturnya pakai Belanda. Ini modern, bisa dipahami, dan sulit untuk dibantah perspektif yang digunakan. Narasinya modern juga. Oleh sebab itu saya mengucapkan syukur, alhamdulillah. Saya tidak ingin mempengaruhi karena ini pengadilan apakah Eliezer dan yang lain-lain mau naik banding atau apa, tetapi saya melihat putusan hakim ini hebat. Saya bersama masyarakat tentu saja yang selama ini ingin menyuarakan kebenaran tentang kasus ini, berterima kasih kepada hakim, kepada jaksa yang sungguh sangat serius juga, sudah bagus. Soal perbedaan angka tuntutan itu soal tafsir saja,
Kepada pengacara juga yang telah membela kliennya dengan penuh profesional, tapi pada akhirnya hakim yang memutuskan. Itulah peradaban atau peradilan yang berkeadaban. Selamat, alhamdulillah